Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukses Jona Mutia, NIM 18031028 dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan cara pembuatan ekoenzim itu sendiri. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana cara pembuatan ekoenzim, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ekoenzim. Nah, ekoenzim itu sendiri adalah suatu cairan alami serbaguna yang merupakan fermentasi dari air, dari sisa buah dan sayuran, dan dari gula. Nah, untuk mengetahui cara pembuatan dari ekoenzim itu sendiri, maka saksikan video ini. Ada sisa buah melon, sisa buah semangka, dan sisa buah nanas. Untuk sayurnya, saya menggunakan sisa kentang, sisa tomat, dan yang terakhir menggunakan sisa sayur wortel. Daun jeruk secukupnya, lalu ada gula aren, dan bahan yang terakhir adalah air keran. Langkah awal dalam pembuatan ekoenzim itu sendiri, kita sediakan wadah yang sudah bersih dari sisa sabun atau bahan kimia. Kemudian wadah tersebut diisi dengan air keran tadi atau air bersih sebanyak 60% volume wadah. Lalu setelah air tadi kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita masukkan gula, yaitu 10% dari berat air. Nah, untuk jaga-jaga, lebih hati-hati kita dalam memilih gula aren ini, karena di pasaran mungkin ada yang terbuat dari limbah kecap, gula pasir, dan bahan kimia lainnya. Setelah kita memasukkan gula aren tadi ke dalam wadah, selanjutnya kita masukkan potongan sisa buah dan sayuran tadi ke dalam wadah, yaitu 30% dari berat air. Lalu di akhir nanti kita aduk. Semua sisa buah atau sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali yang sudah dimasak, seperti direbus, digoreng, ditumis. Kemudian busuk, berulat, dan berjamur. Kategori-kategori sayur dan buah ini tidak dapat kita gunakan dalam proses pembuatan ekoenzim. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan sisa sayur maupun buah yang benar-benar segar, agar nanti proses maupun hasil dari pembuatan ekoenzim ini berjalan dengan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Untuk menghasilkan ekoenzim beraroma segar, kita gunakan beberapa helai daun jeruk. Setelah semua bahan ini sudah tercampur, kemudian kita aduk rata. Setelah diaduk rata, kita tutup dengan rapat. Wadahnya ini yaitu memiliki tutup bermulut lebar, boleh besar maupun kecil, dan berbahan plastik. Kemudian kita sediakan label dan pena. Ini gunanya untuk memberi label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di subtropis, maka kita gunakan 3 bulan. Untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, memiliki sirkulasi udara yang baik, kemudian jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia lainnya. Berbicara mengenai manfaat ekoenzim itu sendiri, yaitu digunakan dalam media medis, alat kecantikan, penghasil ion negatif, dan mampu meningkatkan kualitas udara, air, maupun tanah, dan banyak lagi manfaat-manfaat dari ekoenzim itu sendiri.